Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di channel Genevis. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan yaitu pembahasan soal OSP Fisika tahun 2023 di nomor 2. Oke, langsung saja. Ini ada bungee jumping ya, adalah olahraga di mana seorang melompat dari ketinggian yang tinggi dengan menggunakan tali elastis yang diikatkan ke kaki. Konon katanya ketika terjun ke bawah, olahraga tersebut mengalami kecepatan yang lebih besar dari gravitasi. Pada soal ini, tali bungee jumping sepanjang L tersebut memiliki massa M dan olahragawan tersebut memiliki massa M besar. Anggap tidak ada gesekan pada tali dan udara, serta abaikan elastisitas tali pas terjun. Tentukan A. Kecepatan maksimum yang dapat dicapai oleh olahragawan pada bungee jumping ketika tali sudah vertikal namun belum tertarik dan meregang. Hitung kecepatan Vf tersebut nyatakan dalam percepatan gravitasi G, panjang tali L, dan perbandingan massa, yaitu eta, M kecil dibanding dengan M besar. Oke. Jadi, pada soal ini kita dihadapkan dengan tali ya, dan ada orang, dan kita tahu tali itu dia adalah benda dengan massa kontinu. Jadi, di sepanjang tali tersebut tersebar massa ya, sehingga tidak lagi diskret massanya, melainkan massanya massa kontinu. Kita gambarkan ilustrasinya dari soal di atas tadi. Jadi kalau kita ilustrasikan, ketika atlet M jatuh sejauh Y misalnya ke bawah, ya, maka panjang tali yang di sebelah kiri akan memendek sebesar Y/2, dan panjang tali di sebelah kanan akan memanjang sebesar Y/2. Oke, karena ini simetri ya, teman-teman. Jadi, pada saat tadi ini bergerak sejauh Y, panjang tali di sebelah kanan ini akan memendek, sehingga talinya jadinya L min Y/2. L min Y/2 dapat dari mana? Jadi tadi kan di awal, kedua tali itu memiliki posisi yang sama. Ini L/2, ini juga sama L/2. Ya. Kemudian, tali di sebelah kanan ini jadi L plus Y/2. Seperti ini. Dan di sini ada massa M besar. Oke. Karena tidak ada gaya luar yang bekerja, maka kita gunakan konservasi energi. Oke, kita gunakan konservasi energi, ya. Energi mekanik yang kita pakai, dan kita tahu energi mekanik ya penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik. Nah, di sini kita anggap tali di bagian sebelah kiri adalah M1, dan tali di sebelah kanan adalah M2. Karena tali ini berupa elemen ya, maka kita anggap ini DM1 dan ini DM2. Kenapa elemen? Karena talinya itu memiliki massa yang kontinu, tidak terpusat di suatu titik ya. Misal ini DM1, kemudian ini DM2. Oke. Dan platform ini kita jadikan sebagai acuan. Ini acuan ya. Maka nanti masing-masing dari benda itu akan memiliki energi potensial. Nah, sekarang kita akan mencari energi potensial. Pertama untuk tali yang pertama, EP1, karena kita pakainya adalah elemen, jadi DEP1 ya, artinya elemen energi potensial dari massa yang pertama atau tali yang pertama di sebelah kiri. Oke, jarak dari platform ke bagian elemen massa kita anggap sebagai Y1. Jadi kita cari energi potensialnya, DEP1 sama dengan, karena dia ke bawah jadi negatif ya, ini DM1 G Y1. Nah, DM1-nya apa? DM1-nya adalah lambda DJ1. Lambdanya adalah massa persatuan panjang. Ini M per L DJ1. Kalau kita substitusikan, ini DEP1 itu sama dengan minus M per L kalikan G Y1 DJ1. Kalau kita jumlahkan,
Setiap elemen ini akan kita dapatkan EP1 dengan cara mengintegralkan. Ini Mg per L, integral Y1 dy1. Dan batasnya itu dari 0, nih dari ujung platform ya di sini sampai dengan L plus Y per 2. Seperti ini. Oke. Hasil integralnya untuk energi potensial benda 1 min Mg per L, kita akan dapatkan di sini Y1 kuadrat per 2 dari 0 sampai dengan L plus Y per 2. Jadi EP1 sama dengan minus Mg per 8L ya. Ini L plus Y kuadrat. Oke, ini kita simpan sebagai persamaan yang pertama. Kemudian, untuk benda 2-nya atau tali yang kedua, kita pakai juga elemen DEP2 sama dengan minus DM2G. Nah, untuk posisinya harus hati-hati, teman-teman, karena acuannya yang ini, ya. Kemudian posisi tali 2 itu ya ini J2, misalnya, ya. Maka nanti energi potensialnya jadi minus Y, dari Y plus Y2. Seperti ini. Oke, kita jabarkan minus ini M per L. Oke, kita jabarkan M per L. G, kemudian ini Y plus Y2. Ini DY2. Maka nanti DEP2-nya itu sama dengan minus MG per L. Y plus Y2. DY2. Kita integralkan. Akan kita dapatkan total dari energi potensial untuk tali yang kedua. Minus Mg L. Batasnya dari 0 sampai dengan L min Y per 2. Ini Y plus Y2 dy2. Atau minus Mg per L Y2 plus Y2 kuadrat per 2. Oke, Y2 sama dengan minus Mg per L. Kita akan dapatkan Y per 2 L min Y plus setengah L min Y per 2. Kita kuadratkan. Jadi EP2-nya itu sama dengan minus Mg per L. Ini YL min Y kuadrat per 2. Kemudian plus ini L kuadrat min 2LY plus Y kuadrat per 8. Nah, kita sederhanakan. Ini minus Mg per L. Kemudian ini 8 saja ya. Jadi 4LY min 4Y kuadrat plus L kuadrat min 2LY plus Y kuadrat. Seperti ini. Ini minus Mg per 8L. Kemudian ini L kuadrat. Kemudian minus 3Y kuadrat plus 2LY. Seperti ini. Ini adalah energi potensial untuk tali yang kedua. Kita simpan sebagai persamaan kedua. Kemudian untuk atlet M, atlet si bungee jumpingnya itu adalah minus MGY. Nah, kita simpan sebagai persamaan ketiga. Jadi total energi potensial sistem kita bisa tuliskan bentuknya adalah EP sama dengan ini dari tali yang pertama EP1 ditambah dengan EP2 tambah dengan EP-nya si atletnya ya. Oke, EP1 kita sudah dapatkan yaitu minus
mg per 8L. Ini L plus Y kuadratkan. Oke, kemudian EP2-nya ini minus mg per 8L L kuadrat min 3Y kuadrat plus 2LY. Seperti ini. Kemudian ini minus mgy. Oke, nanti kalau kita sederhanakan lagi, minus mg per 8L, kemudian kita jabarkan L kuadrat plus Y kuadrat plus 2LY, plus L kuadrat min 3Y kuadrat plus 2LY, ini minus mgy, jadi EP-nya sama dengan minus mg per 8L 2L kuadrat, kemudian plus minus 2Y kuadrat plus 4LY minus mgy. Atau secara lengkap EP-nya secara sederhana juga ini minus mg per 4L L kuadrat, kemudian min Y kuadrat plus 2LY minus mgy. Oke, ini adalah energi potensial sistemnya secara umum ya untuk posisi Y sembarang. Oke, ini kita simpan sebagai persamaan 4. Kemudian, jadi energi kinetiknya, EK sama dengan setengah mv kuadrat plus setengah dm 2v kuadrat. Oke, kalau kita jabarkan ini setengah, kita keluarkan V-nya karena kecepatannya sama nih ya. Ini M plus ini M per 2L. Ini L min Y. Dapat dari mana DM2 yang seperti itu? Nah, sebetulnya dari awal tadi ya. DM2 itu adalah lambda kalikan dengan DY2. Di mana DY2-nya itu adalah L min Y per 2. Maka kita dapatkan persamaan seperti ini. Nah, kemudian kalau kita gabungkan energi potensial dan energi kinetik, kita akan dapatkan yaitu energi mekaniknya. Secara umum ya, secara sembarang, EM-nya itu bisa kita tuliskan EM sama dengan EP ditambah EK. EP-nya kita punya yaitu minus mg per 4L L kuadrat min Y kuadrat plus 2LY minus mgy plus setengah V kuadrat M plus M kecil per 2L L min Y. Oke, nah sekarang lebih spesifik ya. Kita gunakan hukum kekalahan energi untuk dua posisi ya. Oke. Pada saat Y sama dengan 0, kita punya EM-nya tuh EM0 ya, atau energi mekanik awal. Oke. Saat kondisi tersebut, energi kinetiknya tuh 0 ya. Jadi hanya ada energi potensial minus mg per 4. Ini L. Kita dapat L. Ini L kuadrat min 0 plus 0. Jadi di awal ini minus mgl per 4. Ini adalah energi mekanik awal. Dan ingat energi kinetiknya itu sama dengan 0. EK-nya 0 ya. Oke. Kemudian, nah ini kita anggap sebagai persamaan ke-5 ya. Kemudian pada saat sembarang, saat Y sembarang, kita punya EM-nya itu sama dengan, berarti ini minus mg per 8L, per 4L,
L kuadrat min plus 2LY minus MGY plus energi kinetiknya yaitu ini plus setengah V kuadrat kemudian ini M plus M per 2L L min Y. Nah, untuk bagian energi ini kita anggap sebagai energi sebagai persamaan 6. Kemudian energi mekanik di awal sama dengan energi mekanik akhir. Di awal kita punya yaitu minus MGL per 4 di sebelah kanan. Di akhirnya kita punya minus MG per 4L. Kemudian L kuadrat min Y kuadrat plus 2LY minus MGY plus setengah V kuadrat M plus M per 2L L min Y. Nah, kemudian untuk suku yang energi potensial kita pindahkan semua ke sebelah kiri. Jadinya minus MGL per 4 plus MG per 4L L kuadrat min Y kuadrat plus 2LY plus MGY sama dengan setengah V kuadrat M plus M per 2L kemudian ini L min Y. Kita lakukan penyederhanaan untuk bagian di sebelah energi potensialnya ada MGY ya, kemudian plus untuk MGL per 4-nya habis, sedangkan untuk bagian yang lainnya masih ada ya, ini MG per 4L kemudian 2L Y min Y kuadrat seperti ini sama dengan setengah V kuadrat M plus M per 2L L min Y. Oke, kita akan dapatkan energi kecepatannya adalah V kuadrat sama dengan 2M GY plus MG per 2L 2LY min Y kuadrat per M plus M per 2L L min Y. Nah, ini adalah kecepatan titik sembarang ya. Untuk Y sembarang, kita dapatkan kecepatan seperti ini. Oke, yang kita anggap ini sebagai persamaan 7. Nah, saat Y sama dengan L, kita dapatkan kecepatannya itu maksimum, yaitu VF, ini VF kuadrat sama dengan 2mgl plus mg per 2, ini 2L min 1, min L, dibagi dengan M. Maka persamaan yang kita dapatkan ini 2mgl plus mgl per 2 dibagi dengan M. Oke, atau kecepatan akhirnya VF kuadrat sama dengan ini GL-nya kita keluarkan, ini GL per 2 ya, jadi ini jadi 4 plus ini M per M besar. Nah, kita ketahui M kecil dibagi dengan M besar itu adalah eta. Jadi ini GL per 2, kemudian 4 plus eta. Nah, ini adalah jawabannya ya. Untuk soal yang pertama yang A. Akar dari GL per 2, 4 plus eta. Oke, ini yang A. Kemudian untuk bagian yang B,
kita disuruh menentukan yaitu berapa percepatannya. Nah, kita ketahui kalau percepatan dengan kecepatan itu hubungannya adalah A sama dengan dV per dt. Tapi berhubung karena V-nya, kalau dilihat di persamaan 7, V itu tidak bergantung pada T, tapi pada Y. Ya. Ini dV per dy, ini dy per dt. Dan kita ketahui juga dy per dt adalah V. Jadi, V dV per dy. Nah, jadi A ini bisa kita nyatakan dibentuk V dV per dy. Nah, sekarang tinggal kita manipulasi untuk persamaan 7, yaitu dengan cara turunan total. Ya. Ini V kuadrat sama dengan, kita punya persamaannya, ini 2M GY plus M per 2L, ada G-nya, L, dari 2LY min Y kuadrat, dibagi dengan bagian bawahnya, plus M per 2L, L min Y. Seperti ini, ya. Jadi V-nya bergantung pada si Y. Nah, kalau kita turunkan secara total, untuk yang bagian sebelah kiri, ini 2V dV, dapat dari mana? Turunan dari V kuadrat itu adalah 2V. Ya, ini dV. Kemudian, sebagian sebelah kanan, ya ini jadinya 2M G plus, ini kita jadikan sebagai U ya. U ini jadi V. Dan turunannya adalah U aksen kalikan V plus U kalikan V aksen. Seperti biasa turunan rantai. Ini MG per 2L, kemudian ini 2L min 2Y, ini baru U aksennya. Kita kalikan dengan V, M plus M per 2L, L min Y. Oke, U aksen kalikan V, minus U kalikan V aksen. U-nya adalah 2M GY plus MG per 2L, kemudian ini 2L Y min Y kuadrat, kalikan dengan V-nya, V aksen, yaitu minus M per 2L. Jadi ini U kalikan V aksen. Ini semuanya itu dia dy. Nah, ini kita bagi dengan V kuadrat. Ya, V kuadratnya W. Nah, lain adalah M plus M per 2L, L min Y, kita kuadratkan. Agak lumayan panjang ya. Oke, kita bagi semuanya dengan dy, jadi 2V dV per dy sama dengan sebelah kanan. Ini sama-sama punya G, G-nya kita keluarkan saja. Ini jadi G. Oke, ini jadi 2M plus ini M per 2L ya. Kemudian ini jadi 2L min 2Y. Kemudian kita kalikan dengan ini M plus M per 2L, L min Y, minus ini 2M Y plus ini M per 2L, ada Y-nya, kemudian ini 2L min Y, kita kalikan dengan jadi plus ya, akan jadi M per 2L. Oke, dibagi dengan V kuadrat. V kuadratnya adalah M plus M per 2L, L min Y. Nah, kita kuadratkan. Oke, jadi 2V dy itu adalah bagian percepatan ya. Jadi 2A itu sebetulnya. Nah, sekarang kita sederhanakan untuk bagian di sebelah kiri. Ini kita buat sama dengan lagi. Oke, kemudian bisa teman-teman lihat ya. Di bagian ini kita keluarkan nih 2M plus M per 2L, L min Y.
sama-sama punya bentuk yang sama. Ini 2L, L min Y, seperti ini. Plus, ini 2MY, plus MY per 2L, ini 2L min Y, ini M per 2L. Oke, kita bagi dengan P kuadratnya. M plus M per 2L, L min Y, kita kuadratkan. Nah, untuk bagian di sebelah kiri, nah ini sama ya semuanya, untuk bagian kita catatnya. Jadi komponen di sebelah kiri ini punya M plus M per 2L, L min Y. Nah, sama seperti yang di bawah ya, jadi itu habis. Jadi kita bisa tuliskan ini G jadi 2 ya, 2 plus sebelah kanan dia tetap bentuknya sama ya. Jadinya ini 2M Y plus MY per 2L, 2L min Y, seperti ini, M per 2L. Per M besar tambah dengan M per 2L, L min Y. Nah, ini kita kuadratkan. Oke, ini adalah 2V dV per dy. Karena kita punya percepatan bentuknya adalah A sama dengan V dV per dy ya. Jadinya V dV per dy itu sama dengan G per 2, kemudian ini 2 plus kita sederhanakan nih M per 2L dikalikan Y, jadi 2M plus M per 2L, 2L min Y, seperti ini. Kita bagi dengan M plus M per 2L, L min Y. Nah, ini kita kuadratkan. Dan ini adalah A-nya. Oke, spesifik saat Y sama dengan 0, kita dapatkan yaitu AI-nya, yaitu pada saat di awal ya, teman-teman. Kecepatan pada saat awal. Oke, kita masukkan AI sama dengan G per 2, ini 2, plus, nah ini semuanya adalah 0, maka kita dapatkan AI-nya sama dengan G. Ya, tepat sih ya, pada saat awal kan belum ada apa-apa gitu ya, jadi percepatannya tuh yang diterima oleh semua benda itu adalah G. Nah, kemudian pada saat Y sama dengan L, yaitu kondisi kecepatannya maksimum, AF sama dengan G per 2, ini 2 plus jadi M per 2, kemudian ini 2M plus M per 2L kalikan dengan L dibagi dengan jadinya M kuadrat. Nah, kecepatannya AF sama dengan G per 2, ini 2 plus kita substitusikan. Ini jadinya MM plus M kuadrat per 4 dibagi dengan semuanya M kuadrat. Atau AF-nya sama dengan G per 2, ini 2 plus kita bagi semua dengan M kuadrat, ini jadinya eta, plus yang ini jadinya eta, plus yang satu lagi jadi eta kuadrat ya, eta kuadrat per 4. Nah, seperti ini. Atau AF-nya adalah G1 plus eta per 2 plus eta kuadrat per 8. Nah, ini adalah percepatan yang dialami oleh sistem pada saat Y sama dengan L. Oke? Lalu kita lihat bagaimana animasinya ataupun simulasinya. Kita akan lihat ya.
Ini adalah script code Python-nya untuk simulasi soal OSP nomor 2 tahun 2023. Kita akan lihat. Nah, ini ya. Jadi yang merah itu adalah atletnya. Kemudian tali seiring berjalannya waktu untuk yang sebelah kanan itu semakin memendek, sedangkan sebelah kiri itu semakin memanjang. Nah, ini adalah ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Oke, mungkin itu saja untuk video pembahasan soal OSP tahun 2023 di nomor 2. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, subscribe teman-teman, dan tunggu di video-video selanjutnya, dan bye-bye.